Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis subuh Al-Ard yang saya hormati, yang Allah muliakan. Salat subuhnya terlalu panjang enggak, Pak? Cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekaligus mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat rahmat karunia yang mana lagi dari Allah yang masih kadang suka didustakan. Sungguh pagi ini kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah dipilih sebagai hamba-hambanya yang terbaik. Apa buktinya? Buktinya hadis Nabi menyatakan khairun nas man tala umruhu. Nah, biasanya kalau disebut khairun nas itu disebutnya anfa'uhum linnas. Lanjutannya khairun nas itu banyak ya. Salah satunya yang penting untuk kita selalu ingat sehingga melahirkan sikap syukur kita adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu sekalian, kita semua dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang baik. Karena apa? Kita diberikan usia panjang dan sekaligus diberikan kemampuan untuk beramal soleh, amal yang baik. Saya kira semua usia Bapak Ibu yang di sini ini panjang-panjang. Ada yang sudah 27 tahun, ada yang sudah ada yang sudah 17 tahun, 27 tahun. Ya, beliau ini malah sudah 38 tahun, luar biasa. Ini betul-betul alhamdulillah masuk dalam hadis Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Itu satu. Yang kedua, salah satu tanda orang itu dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang baik adalah masih suka ke masjid. Karena apa? Nabi bersabda, khairul biqa'al masajid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Oleh karena itu orang yang berada di masjid jelas merupakan orang baik. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, itu yang penting kita syukuri. Yang ketiga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, tanda orang itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, dia diberikan kesempatan untuk mendalami agamanya. Tiga hal ini terbukti oleh kita pada pagi hari ini. Usia panjang, amalnya baik, masih istiqomah ke masjid, diberikan kesempatan masih untuk mendalami agamanya. Ini 3 tanda kita semua dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang baik. Alhamdulillah. Nah, materi pagi ini tinggal kita persoalannya adalah bagaimana kita ikhlas apa tidak. Nah, itu persoalan ya. Salat itu gampang, mudah, yang sulit khusyuknya. Begitu ya. Salat itu mudah, yang sulit khusyuknya. Sedekah itu gampang, apalagi bagi Bapak Ibu sekalian orang-orang kaya, alhamdulillah. Sedekah itu mudah, yang sulit apanya?
Ikhlasnya. Ya, ikhlasnya. Zikir itu gampang, yang sulit istiqomahnya. Begitu ya. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu benar kata tempo hari 2 minggu lalu Pak Haji Saiful ngabarin saya untuk ngaji Rabu tanggal 23. Materinya apa Pak Haji? Kira-kira apa? Saya bilang saya menyesuaikan. Seminggu kemudian diberitahu ikhlas gitu. Ya alhamdulillah, materi ini sama dengan sabar, mudah diucapkan tapi tidak mudah dijalankan. Meskipun tidak mudah tapi bisa. Karena kalau tidak bisa tidak mungkin Allah nyuruh. Setiap Allah memerintah sesuatu pasti manusia bisa, tinggal ada kemauan apa tidak. Majelis subuh Al-Ard yang saya hormati, ada 3 ayat yang bisa kita rujuk setiap bicara soal ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu berkaitan dengan ibadah. Ya. Ibadah itu adalah segala perintah Allah itu pelaksanaannya menjadi ibadah. Ayatnya kita sudah sangat hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak ada tujuan lain supaya beribadah. Itu satu. Ya, supaya beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala aktivitas kebaikan yang diniatkan memenuhi perintah Allah. Itulah yang disebut ibadah. Boleh juga didefinisikan ibadah adalah segala kebaikan yang dilakukan dalam rangka memperoleh pahala dari Allah. Boleh. Ibadah adalah segala kebaikan yang dilakukan untuk memperoleh ridha Allah. Boleh. Itu namanya definisi ibadah. Segalanya. Nah, yang disebut manusia itu ada unsur lahir, ada unsur batin. Oleh karena itu ibadah ada 2 klasifikasi. Ada 2 kelompok ibadah secara lahiriah. Inilah yang paling sering kita kaji, paling sering kita diskusikan. Tapi jangan pernah lupa, unsur manusia itu ada unsur yang menentukan baik buruknya hidup, yaitu unsur batin, unsur jiwa, unsur kolbu. Maka ada istilah a'malul qulub, amal-amal kolbu. Nah, pertanyaannya begini, kekayaan bumi ini yang lebih banyak yang tampak apa yang tidak tampak? Kekayaan bumi ini yang paling kaya yang tampak apa yang tidak tampak? Yang tidak tampak. Begitu. Bapak Ibu termasuk orang kaya. Kalau orang kaya itu uangnya lebih banyak disimpan apa banyak di dompet? Disimpan. Ini satu ilustrasi bahwa amal kolbu, amal yang bisa dilakukan oleh hati itu jauh lebih banyak dibandingkan amal lahiriah. Begitu. Dan luar biasa, kalau yang namanya amal kolbu itu sangat tidak tergantung oleh waktu, tempat dan segala keadaan. Tapi kalau amal lahiriah terbatas oleh waktu dan tempat dan lain-lain. Nah begitu. Salat, serajin-rajinnya salat, ada waktu-waktu tertentu yang justru tidak boleh salat. Salah satunya setelah subuh, setelah asar, waktu tengah hari, saat bertepatan terbit matahari, saat bertepatan terbenam matahari. Itu waktu-waktu yang serajin-rajinnya orang sholat tidak boleh melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu. Serajin-rajinnya orang berpuasa, ada hari-hari tertentu yang dilarang puasa. Tapi kalau yang namanya amal kolbu sangat tidak terbatas. Ini menunjukkan sangat luar biasa. Dan nilainya sangat menentukan yang namanya amal kolbu. Amal kolbu. Nah, satu di antaranya dari sekian banyak amal kolbu itu, salah satunya iman. Iman itu adalah amal kolbu.
Iman itu adalah amal qalbu. Buktinya nanti baru merupakan amal lahiriah. Maka kalau amal lahiriahnya bagus, amal qalbunya bermasalah, itu bisa bermasalah. Salah satu contoh amal qalbu adalah di samping iman adalah ikhlas. Jadi kalau secara materi keilmuan dalam Islam, yang namanya ikhlas itu merupakan salah satu amal qalbu, dan amal qalbu itu bagian penting dalam ibadah di samping ada amal yang sifatnya lahiriah. Oleh karena itu sambungan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya, ibadah yang bagaimana? Kalau pertanyaan ini dua jawabannya. Ibadah itu ada dua syarat mutlak. Ya. Satu namanya syarat dianggap sah, sholat. Supaya sholatnya sah harus suci. Ya, salah satu wujud suci adalah wudu. Salah satu wujud bersuci adalah mandi. Salah satu wujud bersuci adalah mensucikan najis, baik itu pakaian maupun tempat. Makanya itu namanya syarat sah. Yang kedua, syarat diterima. Ini yang kadang-kadang lupa. Ada syarat sah, ada syarat diterima. Supaya gampang, sholat masjidnya rapi, bersih, suci, pakaiannya suci, tata caranya luar biasa, sudah sangat rapi. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, diterima apa tidak? Tidak. Sholatnya sah, tapi belum tentu diterima. Ini makanya qalbu itu sangat luar biasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sering disampaikan oleh para khatib mubalik, para kiai, ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal darah. In saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah diri manusia, termasuk baik amalnya bisa diterima. Tapi kalau hatinya tidak baik, wa in fasadat, kalau hatinya rusak, ya, maka rusaklah diri manusia, termasuk rusak amalnya. Allah tidak mau terima. Itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah. Kalau bersuci itu adalah syarat sahnya ibadah. Orang punya rizki, tapi rizkinya na'udzubillah dari hasil korupsi, hasil nipu. Disedekahkan diterima apa tidak? Tidak. Meskipun sedekahnya, ya namanya sedekah, begitu dilakukan ya dianggap sah, tapi tidak mau terima Allah. Karena rizki yang tidak halal itu sama dengan rizki yang najis. Maka ada istilah dalam Al-Quran itu, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu dianggap najis. Karena apanya? Hatinya kotor. Jadi najis juga begitu. Ada najis lahiriah, misalnya kotoran ayam dan segala macamnya. Ada najis kolbu, salah satunya yang paling top itu adalah syirik. Nah begitu. Maka di dalam surat Al-Bayyinah lanjutannya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu kalau tidak salah di ayat berapa itu? Ayat 5 atau ayat 4 surat Al-Bayyinah itu memurnikan.
Jadi ikhlas itu artinya murni. Murni apa? Murni semata-mata untuk memenuhi perintah Allah. Ini penting karena nanti menyangkut cara bagaimana caranya supaya ikhlas. Kalau soal ibadah harus ikhlas semua sudah tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya mendapatkan keikhlasan. Bagaimana caranya menumbuhkan keikhlasan. Itu yang penting. Oleh karena itu majelis subuh al-ard yang Allah muliakan, ayat yang ketiga yang sangat penting berkaitan dengan ikhlas dan ibadah, bahkan sekaligus iman, ibadah dan ikhlas. Itu ayat terakhir dari surat yang sering kali Bapak Ibu jadikan wiridan hari Jumat, surat Al-Kahfi. Itu ayat terakhir itu sangat-sangat penting. Itu ayat berkaitan tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya apa? Satu, menanamkan tauhid. Yang kedua, mengajak dan mengajarkan serta memberikan contoh amal soleh. Yang ketiga, mengajarkan agar amal itu soleh, maka tidak boleh ada unsur syirik dalam beramal atau beribadah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi sebelum ke sana, berkaitan dengan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan seterusnya. Salah satu wujud kemurahan Allah itu adalah Allah memerintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sekaligus diberikan 6 modal untuk sukses ibadah. Ini sudah pernah saya sampaikan di sini belum ya? Belum ingat atau belum? Belum ya. Baik. Ya. Baik. Ini penting ya. Nah, supaya untuk mengklarifikasi pemahaman kita, kalau kita ditanya, apa modal utama orang itu sukses ibadah? Apa kira-kira? Jadi modal utama yang pertama, yang utama, dan kalau yang pertama dan utama ini tidak ada, maka tidak akan bisa beribadah. Apa kira-kira? Sehat, niat, apa lagi? Kalbunya bersih, apa lagi? Sehat, niat, ilmu, harta, segala macam ada. Tapi kalau umurnya sudah habis, ini luar biasa. Jadi modal yang Allah berikan yang utama paling penting agar manusia bisa ibadah adalah waktu, umur. Orang bisa punya iman, punya segala macamnya, pokoknya hebat. Tapi kalau sudah umurnya habis, masih bisa ibadah apa tidak? Tidak. Bahkan sudah tidak wajib beribadah. Ini umur, akumulasi dari waktu. Itu sebabnya dalam Al-Quran di ayat terakhir dari surat Al-Hijr itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Coba dicek di situ apa artinya ayat terakhir, dan ini surat Al-Hijr ini luar biasa. Ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu ayat 99. Dan ternyata isinya adalah perintah beribadahlah kepada Tuhanmu sampai ajal tiba.
Coba dicek saya salah sebut apa enggak. Surat terakhir, ayat terakhir surat Al-Hijr, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput, ajal tiba. Ini ayat jelas, kalau ajalnya sudah tiba, maka ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sudah berakhir. Tugas ibadah manusia adalah sepanjang hayat di kandung badan. Ketika hayat ajal itu berakhir, maka sudah tidak lagi ada waktu beribadah, bahkan sudah tidak wajib melaksanakan ibadah. Ini modal yang utama. Oleh karena waktu itu modal utama yang Allah berikan, ini salah satu tanda kemurahan Allah. Bagaimana tidak murah? Ya. Coba Bapak bisa membeli umur mau dibeli dengan apa coba? Ya? Coba kalau orang sudah divonis oleh dokter, Pak, kami sudah berusaha, sekarang tinggal menunggu mukjizat Allah. Itu tandanya apa biasanya? Tandanya sudah qaribun, sudah dekat itu. Sudah mendekati ayat terakhir surat Al-Hijr. Tapi ketika dokter menyatakan tapi masih memungkinkan, dengan cara mau ndak umur bapak ditunda, umur ibu ditunda 1 bulan, tapi setengah harta milik bapak diambil, boleh apa ndak kira-kira? Nah, begitu ya. Itu luar biasa. Itu yang namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu pernah kecerdasan kolbunya dites oleh Abu Nawas. Abu Nawas itu sangat cerdas, ahli ibadah, tapi menurut orang umum dia sinting karena enggak seperti yang lain-lain. Begitu. Dia dianggap sinting. Satu saat dia datang kepada Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin, presidennya orang-orang beriman, engkau menjadi khalifah pasti cerdas. Tapi tempo hari sempat tidak cerdas. Karena sebelumnya Abu Nawas ini berhari-hari membersihkan kuburan. Jadi berhari-hari membersihkan kuburan, tidak pulang-pulang, ya, sholat segala macam dari sekitar situ. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid berkomentar, itu memang betul-betul sinting itu orang. Masa di kuburan nggak pulang-pulang? Itu. Apakah nggak punya rumah, nggak punya tugas di rumah? Apa jawaban Abu Nawas? Kira-kira wahai Amirul Mukminin, kira-kira istamenamu nanti bakal kamu tinggal apa tidak? Ya iya, jelas ditinggal kalau saya meninggal. Kamu nanti kalau sudah meninggal kemana? Ke kuburan. Ini karena rumah masa depan maka saya siapkan. Sementara yang kamu akan tinggal, kamu puja-puja seperti itu. Kalau begitu yang sinting siapa? Nah itu pertanyaan. Ya, jadi yang mau ditinggal tapi dirawat sedemikian rupa, sementara yang mau didatangi, ditinggali tanpa batas waktu, itu dibiarkan terlantar. Nah jadi Abu Nawas itu cara memberikan pendidikan kepada masyarakat sampai level kepala negara pun dengan cara-cara ringan begitu. Tapi ini memang menggugah kesadaran kalbu. Iya ya, kok yang mau ditinggal dipuja-puja begitu, sementara yang mau ditinggali, yang mau dituju, yang mau jadi rumah masa depan tidak mendapatkan perhatian. Nah, itu yang namanya. Nah, satu kali berkaitan dengan umur itu tidak ternilai. Kalau setelah itu Abu Nawas datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, tempo hari engkau tampak tidak cerdas ketika saya berada di kuburan, engkau kritik. Sekarang saya juga mau tanya, berapa sesungguhnya harga segelas
air ini. Ya, raja jawabnya ya enteng saja, kalau air sebegitu itu ya tidak ada nilainya, apalagi kalau di masjid bisa gratis, kan begitu, tidak ada nilainya. Iya, nggak ada nilainya bagi saya. Baik, ini untuk ngetes kecerdasan. Seandainya malaikat Israel datang, kemudian dia memberitahukan, wahai Amirul Mukminin, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukanmu bahwa ajalmu sudah hampir tiba. Tapi beliau, malaikat Israel menyampaikan, tapi umurmu akan diperpanjang bisa bertahun-tahun kalau kamu meminum segelas air. Paham sampai di sini ya? Nah, karena minum segelas air ini menjadi syarat usiamu bisa diperpanjang, kamu berani membeli berapa segelas air ini? Ini kata Abu Nawas. Boleh saya beli 1.000 dinar? Tidak boleh. Masa 1.000 dinar? Karena kekayaanmu berapa? Sudah 1/4 kekayaan saya, tidak boleh. Masa usia dan segala macam dan segala macam. Akhirnya terakhir sampai setengah kerajaan, 2/3 kerajaan, itu Abu Nawas masih mengatakan tidak boleh. Baik kalau begitu, asal usiaku masih bisa panjang, kalau usia panjang saya masih bisa beribadah dan menebus dosa-dosa saya dengan taubat, saya mau membeli segelas air itu dengan seluruh kerajaan saya. Yang penting usia saya masih panjang, bisa untuk beribadah dan bisa untuk menebus dosa dengan taubat. Nah, maka terkekeh-kekeh Abu Nawas. Jadi kalau begitu harga segelas air berapa? Seluruh istana. Itu namanya umur, waktu. Ya, waktu. Maka Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mempunyai kalam hikmah, kata mutiara, ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Umur yang telah berlalu tidak akan ada gantinya, tidak bisa dibeli dengan apapun. Sementara umur itu walaupun hanya hitungan detik, itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Nah, Bapak ingin bukti, umur yang berlalu nggak akan kembali, jelas itu. Tiap hari umur berkurang. Tapi umur yang gampang berlalu tadi itu sesungguhnya bisa bermanfaat walaupun hanya 2-3 detik, itu bisa bermanfaat yang sangat tinggi nilainya. Kira-kira apa? Mengisi waktu 3 detik tapi bisa memperoleh sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya, bahkan tidak bisa diukur dengan isi dunia. Apa kira-kira? Mari kita ucapkan bersama-sama kalimat tauhid, la ilaha illallah. Perlu waktu berapa detik? Hanya 2-3 detik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dijamin pasti masuk surga. Ini artinya kalimat tauhid ini luar biasa nilainya, dan yang luar biasa nilainya bisa menjadi tiket untuk membeli surga itu hanya perlu waktu 3 detik. Ini menunjukkan bahwa memang benar, wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Waktu umur yang Allah berikan itu luar biasa nilainya, sepanjang kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baik. Tidak perlu jam, nggak perlu hari, nggak perlu bulan. 3 detik akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menjadi tiket menuju surga.
Ini waktu. Maka waktu menjadi modal utama karunia Allah untuk sukses ibadah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran itu 24 jam Allah gunakan sumpah waktu. Coba mulai apa? Waktu mulai, kita biasanya ngitung waktu mulai kapan? Anggap saja mulai bangun tidur tadi. Wal fajri, demi waktu fajar. Maka ada ibadah rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik nilainya dibandingkan dunia seisinya. 2 rakaat itu berapa menit? 5 menit. Sudah hebat itu 5 menit itu. Gitu ya. Apalagi kalau terbatas, misalnya habis Fatihah ya, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, itu kira-kira 5 menit itu sudah sangat khusyuk ya. Itu wal fajri. Setelah fajar apa? Was subhi, demi waktu subuh idza tanaffas. Itu sumpah Allah dalam Al-Quran. Demi waktu subuh. Was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika geliat hidup mulai tampak di hadapan manusia. Setelah subuh apa? Sebelum duha, wasyamsi wa duhaha, demi matahari ya. Maka ada yang suka sholat isyraq, mengiringi terbitnya matahari. Setelah itu apa? Wadduha, waktu duha. Setelah duha, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, sholat zuhur. Setelah itu apa? Wal asri, demi waktu asar. Setelah itu apa? Wal laili, demi waktu malam. Mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud dan seterusnya. 24 jam Allah gunakan sumpah waktu dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa waktu dan umur adalah karunia Allah yang sangat-sangat penting sebagai modal utama untuk sukses ibadah. Maka Ar-Rahman, Maha Murah Allah. Yang kedua apa? Modal sukses ibadah. Iman. Orang punya waktu leluasa, kalau imannya tidak menggerakkan yang bersangkutan manusia untuk ibadah, nggak jadi ibadah. Nggak jadi ibadah. Itu iman sebagai spirit yang menggerakkan. Tanpa iman nggak mungkin seseorang bisa lahir ibadah. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir tadi ya, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Saya ini manusia biasa seperti kalian, tapi saya sebagai seorang rasul diberikan wahyu yang pertama yang harus aku sampaikan adalah annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya wahyu Allah, dakwah yang harus saya sampaikan pertama kali adalah dakwah tauhid. Annama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu baru faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin kembali menjumpai Allah, berjumpa Allah, maka hendaknya beramal saleh. Itu tugas Nabi yang kedua, menanamkan iman, mengajak dan memberikan contoh amal soleh. Salah satu syarat mutlak amal itu dikatakan soleh, bukan saja soleh secara lahiriah, tapi soleh secara batin yang namanya ikhlas. Nah, ini ketiga. Baik, ini kita simpen dulu supaya kita runut tadi. Modal sukses ibadah Allah berikan, yang pertama adalah umur waktu, yang kedua adalah iman. Dan iman, karena iman itulah yang akan menggerakkan manusia punya semangat ibadah apa tidak. Maka ketika manusia masih di alam ruh, itu sudah ditanamkan iman oleh Allah. Buktinya apa? Di ayat 172 surat Al-A'raf. Ini sudah sering dikaji. Ketika manusia di alam ruh, itu yang dilakukan oleh Allah kepada ruh-ruh manusia itu adalah mensyahadatkan ruhnya yang pertama kali.
wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian kepada ruh-ruh itu. Apa kesaksian yang diambil? Adalah tentang tauhid dan iman. Alastu bi rabbikum qalu bala. Wahai ruh yang akan menjadi faktor utama kehidupan manusia, wahai ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Ruh itu bersyahadat, qalu bala syahidna. Sekaligus ayat 172 surat Al-A'raf ini memberikan ilmu kepada kita supaya tidak salah ketika ditanya, tidak salah jawabannya. Kapan manusia itu bersyahadat pertama kali? Kapan, Bu? Manusia syahadat pertama kali kapan? Dengan ayat 172 itu jelas syahadat manusia bukan saat kawin. Ya, syahadat manusia bukan kapan-kapan. Syahadat yang pertama adalah ketika masih di alam ruh. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Karena apa? Sebelum jadi kendaraan yang namanya fisik, ruhnya sudah diisi iman dulu oleh Allah. Karena iman ini kira-kira menjadi prosesornya. Kolbu yang isinya iman ini menjadi prosesornya manusia, menjadi mesinnya manusia. Kalau mesinnya bagus, maka jalannya akan bagus. Itulah yang disebut kolbu yang diisi oleh iman. Maka di dalam surat Al-Hujurat itu Allah jadi sambungan makna dari ayat 172 surat Al-A'raf, di mana Allah mensyahadatkan ruh ditanamkan iman pertama kali ketika masih di alam ruh. Itu sambungannya adalah ada di ayat 6 dan 7 surat Al-Hujurat. Ayat 6 dan 7 surat Al-Hujurat itu Allah berfirman bahwa iman itu karunia utama Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Itu ayat 6 ya. Ayat 6. Ayat 6 apa ayat 7? Ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Di situ Allah berfirman, Allah menjadikan iman, menanamkan hatimu lebih cinta kepada iman dan jadikan iman itu hiasan terindah di hatimu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa iman itu letaknya ada di hati. Maka kemudian secara ilmu ada pertanyaan, apa fungsi hati bagi manusia? Sudah pernah dikaji ini? Fungsi utama kolbu bagi manusia. Fungsinya ada 3 sekilas saja. 1, fungsi hati itu untuk beriman. Itu buktinya ayat 7, 8 surat Al-Hujurat. Dan sekaligus iman itu adalah karunia tertinggi Allah. Nah, ini sebabnya kalau ada MC, ada protokol, ada mubaligh, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan, utamanya karunia iman dan Islam. Itu dasarnya ada di ayat 7, 8 surat Al-Hujurat. Nah, oleh karena itu tugas atau fungsi kolbu yang utama adalah iman, beriman. Yang kedua adalah untuk bertakwa. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas amal soleh. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu ada syarat batin yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas itu letaknya ada di hati. Hati yang bisa ikhlas karena punya keimanan, punya ilmu. Makanya fungsi utama kolbu ada 3. Ada untuk beriman, yang kedua untuk bertakwa, dan yang ketiga untuk meningkatkan amal soleh. Baik, untuk yang 3 ini nanti kalau ada waktu yang lain. Jadi begitu pentingnya iman sebagai motor penggerak amal soleh, maka ini menjadi modal utama yang kedua. Yang ketiga apa? Ilmu. Orang punya waktu, punya iman, tapi nggak punya ilmu untuk beribadah, nggak akan jadi ibadah. Ilmu. Yang keempat apa? Kesehatan. Kesehatan itu termasuk modal utama sukses ibadah.
Karena kalau orang yang sudah tidak sehat, meskipun sabar dalam sakit itu bernilai ibadah, tapi ibadah baru sempurna manakala kesehatannya sempurna. Maka menjaga kesehatan bukan main. Menjaga kesehatan hukumnya apa? Secara fikih, secara syariat wajib. Kalau wajib pelaksananya berarti ibadah. Maka menjaga kesehatan itu nilai ibadahnya tidak kecil, karena untuk kesempurnaan ibadah. Maka sebaliknya segala sesuatu perbuatan yang merusak kesehatan hukumnya haram. Gitu, hukumnya haram. Coba itu nanti bisa dicek di ayat 195 atau 96. Itu ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa merusak diri, termasuk merusak kesehatan. Surat Al-Baqarah. Nah, itu cek di 195 atau 196, ayatnya sekitar itu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang bisa merusak diri, termasuk merusak kesehatan. Oleh karena itu jangan dikira olahraga itu tidak bernilai ibadah. Jangan dikira, asal niatnya dalam rangka menjaga kesehatan. Apalagi kalau olahraganya bersepeda, jalan, itu sambil mengayuh sepeda, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, sambil jogging, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu luar biasa ya. Karena menjaga kesehatan hukumnya wajib, maka olahraga sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan itu punya nilai ibadah yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW juga sering melakukan olahraga, berkuda, jalan kaki, lari. Hanya ketika sudah usianya sudah rada ke belakang, badannya sudah tidak langsing lagi seperti Pak Adeng. Itu Rasulullah pernah ngajak lari dengan istrinya, balap lari. Sayyidah Aisyah, ayo balap lari, disajikan para sahabat. Tapi Nabi apa? Nabi pura-pura kalah. Nabi pura-pura kalah hanya untuk menyenangkan istrinya. Oh, ternyata kamu larinya kencang juga ya. Padahal di balai itu kemudian Nabi berbisik-bisik, badan saya sudah tidak memungkinkan lari sebenarnya gitu. Ini artinya apa? Nabi memberikan contoh olahraga dalam rangka menjaga kesehatan. Maka jaga kesehatan yang namanya olahraga untuk menjaga kesehatan itu nilai ibadahnya luar biasa. Saya rasanya pernah memberikan pertanyaan di sini, sholat jenazah sama olahraga hukumnya tinggi mana? Saya rasanya pernah setahun yang lalu kalau tidak salah di majelis ini, olahraga sama sholat jenazah hukumnya tinggi mana? Hukum fikih, secara fikih olahraga ya. Kenapa? Olahraga itu kalau ini menurut dokter untuk menjaga kesehatan, dimulai dari kesehatan. Kesehatan itu dalam pandangan agama punya dua makna. Kesehatan itu karunia Allah yang wajib disyukuri. Kesehatan itu amanah Allah yang wajib dijaga. Nah, menjaga kesehatan itu diantaranya dengan olahraga yang terukur dan makan yang olahraga yang terukur, makan yang sehat, itu salah satunya. Ya, jadi olahraga yang terukur. Olahraga bisa diwakilkan? Tidak. Pak Adeng yang olahraga, saya yang sehat, begitu kata Pak Saiful misalnya, ya tidak bisa. Olahraga itu tidak bisa diwakilkan. Kewajiban yang tidak bisa diwakilkan namanya apa? Fardu apa? Fardu ain. Kalau sholat jenazah, fardu kifayah. Fardu ain sama fardu kifayah levelnya tinggi mana? Fardu ain. Jadi olahraga itu secara fikih ya, itu hukumnya lebih tinggi dibandingkan sholat jenazah. Karena untuk menjaga kesehatan amanah Allah yang wajib dijaga dan jaganya dengan olahraga. Maka olahraga itu sekali waktu bisa menjadi hukum wajib ain. Nah,
walaupun memang meletakkannya harus proporsional. Kan tidak mungkin ada tetangga wafat pagi-pagi, kemudian Pak Saiful kemudian berpakaian olahraga, mau mana Pak Haji? Mau olahraga. Loh, ini kan ada tetangga wafat, mau olahraga kan wajib. Nah, tidak bisa tentu saja begitu ya. Ini namanya benar tapi tidak tepat. Nah, begitu ya, benar tapi tidak tepat. Modal utama yang berapa tadi? Keempat, kesehatan. Yang kelima, kesungguhan, jihad. Orang punya umur, orang punya iman, punya ilmu, punya kesehatan, ini bisa tidak bernilai ibadah, bisa gagal ibadahnya, bisa kalah dengan 5 huruf MALAS, malas. Maka malas itu adalah produk hawa nafsu ya, produk hawa nafsu. Karena malas itu akan menggagalkan ibadah seseorang, maka ada doa anti malas. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal. Sudah kan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari jangan sampai menjadi orang lemah dan malas. Coba bayangkan, sudah lemah ditambah malas, sempurna itu ya, sempurna akan gagal ibadahnya. Itu karena kesungguhan jihad itu merupakan salah satu modal penting sukses ibadah. Yang keenam disebut terakhir bukan tidak penting, yaitu ikhlas. Orang punya umur beribadah karena ada iman dan ilmu, dilaksanakan ibadahnya. Kesehatannya sempurna, maksimal, sehingga ibadahnya sempurna, kesungguhannya luar biasa. Tapi faktor hatinya tidak ikhlas, maka yang 5 ini bisa hilang, tidak ada manfaatnya. Itu makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ikhlas. Rasulullah kemudian bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah melihat ibadahmu itu bukan hanya tampilan fisik dan kaifiat tata cara lahiriah, tapi walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah juga melihat hatimu saat ibadah, ikhlas apa tidak. Inilah yang disebut bagian ketiga ayat terakhir surat Al-Kahfi tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tauhid annama ilahukum ilahun wahid melahirkan semangat amal soleh. Amal itu baru dianggap soleh manakala ada keikhlasan, ikhlas. Nah, begitu. Oleh karena itu amal kolbu yang namanya ikhlas itu luar biasa pentingnya, karena itu akan menjadi syarat mutlak diterimanya ibadah apa tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mendapatkan ikhlas? Ini saya kira yang penting. Kita penggal sampai sana. Bagaimana cara mendapatkan ikhlas? Cara mendapatkan ikhlas, supaya ilustrasinya gampang. Orang tua, bapak ibu, itu apapun permintaan anak, walaupun bapak ibu banyak kekurangan, itu diperjuangkan supaya bisa memenuhi. Alasannya apa? Sayang. Alasannya kecintaan kepada anak. Cinta itu tidak ada tarifnya, termasuk cinta kepada anak ya, termasuk cinta kepada anak. Cinta kepada istri juga tidak ada tarifnya. Ibu minta rumah dibelikan ya, minta apapun diberikan. Kalau ibu minta emas, bapak beri apa? Hah? Diberi apa? Diberi emas? Nah, kata Pak Adeng kan diam itu emas. Jadi kalau ibu-ibu ribut minta emas, tidak diam saja. Nah, itu sama dengan memberikannya. Ya, diam itu emas. Jadi kalau sedang ribut minta emas, ya sudah diam saja. Itu artinya sudah memberikan yang terbaik, gitu ya. Ya gitu ya. Baik. Nah, orang tua meskipun banyak keterbatasan,
itu kalau terhadap anak karena alasan kecintaan, sayangnya kepada anak, itu semuanya diperjuangkan. Apa kaitannya dengan ikhlas? Bagaimana cara mendapatkan ikhlas? Nah, itu ada hadis qudsi bahwa al-ikhlasu sirrun min sirri. Firman Allah dalam hadis qudsi, ikhlas itu rahasia dari segala rahasiaku, rahasia dari sekian banyak rahasiaku. Lalu kalau rahasia, siapa yang akan aku berikan? Kata Allah, ya, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu ala qalbi man ahbabtuhu. Ikhlas itu rahasia dari sekian banyak rahasiaku yang tak terhingga, dan ikhlas itu akan aku tanamkan, akan aku goreskan, akan aku ukirkan di hati orang yang aku cintai. Nah, jadi syarat supaya tumbuh keikhlasan, maka tumbuhkan dulu mahabbah, kecintaan kepada Allah. Barang siapa yang sudah mulai tumbuh mahabbahnya kepada Allah, pasti dia ibadahnya akan ikhlas. Seperti ikhlasnya kalau orang tua sudah tumbuh mahabbah kecintaannya kepada anak, maka apapun pasti dilakukan. Maka seorang muslim beriman dan berilmu juga begitu. Kalau sudah tumbuh keikhlasannya dalam hati, maka ibadahnya, kalau sudah tumbuh mahabbah kecintaan dalam hati kepada Allah, ibadahnya pasti ikhlas. Apapun yang Allah perintahkan akan dijalankan. Karena dasarnya tadi mahabbah, cinta. Cinta itu tidak ada tarifnya. Maka kecintaan kepada Allah juga begitu. Jangankan harta, kira-kira begitu. Lebih dari itu, Allah, kalau sudah seseorang itu cinta kepada Allah, akan ikhlas ibadahnya. Nah, itu satu, ya. Jadi cara menggapai keikhlasan adalah tumbuhkan mahabbah kecintaan di dalam hati. Nah, supaya tumbuh mahabbah, ya, supaya tumbuh kecintaan Allah. Ibu, bapak, kalau punya teman, punya tetangga, punya kenalan yang diingat keburukannya, kira-kira apa yang muncul? Benci, sebel, ya. Punya kenalan, punya tetangga, punya lain-lain. Kalau yang diingat adalah perilaku yang buruk, maka akan muncul sebel, ya. Sebaliknya, kalau punya kawan, punya kenalan, punya sahabat, yang diingat adalah kebaikan-kebaikannya, apa yang muncul? Rasa cinta, senang. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya muncul rasa mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah, sehingga nanti melahirkan ikhlas dalam beribadah, maka ingat-ingatlah selalu, rasa-rasakan selalu, sadar-sadari selalu maha baiknya Allah kepada kita. Kalau yang kita selalu ingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka pasti akan tumbuh rasa senang, rasa cinta. Kalau sudah begitu akan ikhlas. Apa kaitannya kebaikan-kebaikan Allah kepada kita dalam beribadah? Coba bayangkan, ngaji 1 jam itu dinilai seperti melebihi sholat sunnah 100 rakaat. Man sholat subha jama'atan kana ka qiyamil laili kulli. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dihitung diberikan pahala seperti ibadah sholat sepenuh malam. Itu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau begitu bangun tidur, ingat seperti itu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang sholat sepenuh malam. Kita semangat apa enggak kalau ingat itu? Semangat. Tapi kalau yang diingat adalah kondisi lahiriah, aduh dinginnya begini, aduh jalan ke masjid. Kalau yang diingat itu semua, maka akan tumbuh, akan muncul rasa malas. Tapi kalau yang diingat kebaikan Allah kepada kita, maka akan lahir rasa senang, dan itu melahirkan keikhlasan.
Maka rahasianya sertakan ilmu setiap ibadah supaya ikhlasnya muncul, supaya cinta kepada Allah muncul, sehingga muncul keikhlasan. Itu kuncinya. Jadi setiap mau melakukan ibadah, ingat apa kaitannya Allah berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan. Contoh misalnya sholat isya, maghrib dan isya kan jaraknya pendek. Setelah maghrib kemudian kebetulan menikmati makanan, ya, ada makanan, kemudian tiba-tiba Allahu Akbar memanggil sholat isya. Kira-kira apa yang ada dalam hati kita? Aduh, ini lanjutkan. ini makan menu yang ditunggu-tunggu. Tapi di pihak lain, Masya Allah, ini memanggil azan. Nah, ini beradu antara, tadi saya katakan, supaya muncul kecintaan kepada Allah, ingat-ingatlah kebaikan Allah, sehingga muncul keikhlasan. Apa kaitannya sholat isya? Man shallal isya jama'atan kana ka qiyami nisfil laili. Kalau sholat isya berjamaah, maka dihitung sebagai orang yang sholat penuh setengah malam. Kalau sholat subuh sepenuh malam. Kalau sholat isya berjamaah, itu dinilai seperti orang yang ibadah separuh malam. Kira-kira nih, kalau menu yang enak tadi ditinggalkan, apalagi dipesan, ya, nak, mah, ini punya papa loh, jangan diambil. Nah, papa mau sholat isya berjamaah. Kira-kira kalau nanti pulang itu nasi atau menunya yang enak masih ada, mana yang lebih beruntung daripada makan yang nikmat tapi kehilangan jamaah sholat isya? Ini faktor iman, faktor ilmu. Makanya kalau sudah mau melakukan ibadah, ingat apa kaitannya perintah Allah, contoh Nabi dan lain-lain dalam pelaksanaan ibadah. Pasti akan muncul rasa senang. Apalagi ngaji. Sholat orang yang ngaji 1 jam itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat 100 rakaat. Bapak Ibu pernah sholat 100 rakaat? Sekaligus loh ya. Sholat 100 rakaat, saya juga tidak sanggup. Belum pernah satu kali sekaligus 100 rakaat. Tapi itu bisa kalah nilainya dibandingkan ngaji 1 jam. Nah, kalau Bapak Ibu milih mana? Sholat 100 rakaat atau ngaji 1 jam? Ngaji 1 jam. Saya juga milih itu. Karena apa? Kalau sholat 100 rakaat tidak mungkin sambil ngantuk. Tapi kalau ngaji bisa sambil ngantuk dan tidak dikurangi pahalanya. Nah, makanya itu luar biasa. Itu murahnya agama, murahnya Allah memberikan pahala. Bagaimana tidak senang coba? Waktu 1 jam nilainya lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Kalau itu muncul ketika mau berangkat taklim, pasti akan muncul senang, merasakan kemurahan Allah, maka akan muncul senang, dan begitu akan melahirkan keikhlasan. Jadi supaya tumbuh keikhlasan, maka satu, tumbuhkan kecintaan kepada Allah. Supaya kecintaan kepada Allah tumbuh, maka ingat-ingat selalu, sadar-sadari selalu, rasa-rasakan selalu kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepada diri kita. Kalau itu sudah hadir, maka akan lahir kecintaan kepada Allah, akan lahir keikhlasan. Supaya setiap ibadah lahir kecintaan kepada Allah, melahirkan keikhlasan, bawa ilmunya. Setiap mau melakukan sesuatu, ingat apa nilainya di sini, apa nilainya di sini. Itulah yang namanya kesadaran kolbu. Maka amal batin yang namanya amal kolbu itu nilainya jauh lebih tinggi dan sangat menentukan kualitas amal lahiriah kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun belum lengkap, karena kalau bicara keikhlasan itu baru muqaddimah, ya. Kalau bicara keikhlasan, apalagi bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan, itu ada lanjutannya. Tumbuhkan mahabbah kepada Allah. Ada 5 kaedah cinta, ya. Ada 5 kaedah cinta
tandanya orang itu menyintai Allah itu ada 5 kaidah. Tapi kalau 5 ini saya terangkan bisa sampai sore ya, maka nanti lain waktu insya Allah kalau ada kesempatan. 5 kaidah mahabbah dalam syariat Islam untuk menumbuhkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina, wahai Allah berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina, berkailah amal-amal kami. Wa barik lana fi rizkina, ya Allah berkailah rizki-rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berikanlah keberkahan keluarga kami, putra-putri kami dan seluruh zurriyah keturunan kami ya Allah. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawil a'marana fis sihhati wal afiyah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sukses dan bahagia. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah, panjangkan usia kami ya Allah dan berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam segala kebaikan. Selamatkan kami ya Rabb dari segala mara bahaya kehidupan, dan sekiranya tiba saatnya kami harus kembali ke hadirat-Mu, berikan kami ya Allah husnul khatimah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.